Nah, hari ini kawan-kawan anak-anak kami kelas 7 Ambel Jabal Nur sedang belajar outing kelas di luar kelas, yaitu untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia materi observasi dan sekaligus deskripsi tentang sejarah Candi Kidal. Di sini kita lihat semuanya banyak pengunjung selain di madrasah kita, dan ini kita dengan anak-anak kelas 7. Halo semuanya. Hai. Oke anak-anak, Pak Wahyu mau tanya pada kalian bagaimana perasaan kalian belajar di luar kelas seperti ini. Senang apa enggak? Senang. Saya tanya sama Sofia atau Tasgia, bagaimana perasaanmu? Senang, Pak. Kenapa? Karena bisa melihat sejarah Candi Kidal dan banyak teman baru. Oh gitu. Atau mungkin Salsa bisa memberi pendapat? Seru karena kita bisa bersejarah ke Candi Kidal. Oh gitu. Mungkin dari Akila atau mungkin dari Vika bisa menyampaikan bagaimana pendapat kamu belajar hari ini? Dia bisa mengenang sejarah Candi Kidal. Oh gitu. Mungkin Rohman bisa berpendapat lagi? Bangga karena bisa ke Candi Kidal. Bangga. Ya, selain itu anak-anak, di sini juga termasuk salah satu candi. Tadi katanya Bapak pemandu itu merupakan cikal bakal Garuda atau cikal bakal dibentuknya lambang Garuda Pancasila. Seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, itu nanti kita bisa diceritakan oleh beliau tentang cikal bakal Garuda Pancasila yang ada di bangsa Indonesia sebagai lambang negara kita. Oke ya, siap belajar kalian? Siap. Oke guys, selanjutnya saya akan bertanya sama yang kelas 7 putra nih. Mana kelas 7-nya ini? Di situ ada yang di situ, ada yang di sini ya. Saya tanya yang di sini aja. Bagaimana menurut Rama belajar di sini? Senang dan tidak membosankan karena di kelas membosankan. Oh gitu. Kalau menurut kamu gimana? Senang sekali. Senang sekali. Bisa apa juga? Healing juga ya, Zakatul ya. Bisa healing ya, jalan-jalan sambil belajar. Kira-kira menurut kalian belajar seperti ini lebih berkesan apa tidak? Lebih berkesan. Gitu. Oke, makasih. Thanks. Selamat pagi dan selamat datang di situs Candi Kidal ya. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Romlah sebagai Jubel Candi Kidal yang ditugaskan oleh BPK wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Itu kantor kita seluruh Jawa Timur di Trowulan Mojokerto ya. Candi Kidal ini terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dan Candi Kidal ini dibuat untuk pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Singosari setelah Ken Arok. Raja-raja di Singosari ada 5, yaitu pertama Ken Arok, 2 Anusapati, 3 Tohjaya, 4 Wisnuwardana, dan 5 Kertanegara. Masing-masing raja tersebut yang nggak ada sebuah bangunan candi, entah dulu belum didirikan, apakah sudah didirikan masih belum ketemukan, yaitu raja pertama Ken Arok dan ketiga yaitu Tohjaya. Yang ada Raja Anusapati didarmakan di Candi Kidal sini, raja keempat Wisnuwardana didarmakan di Candi Jago, dan 5 Kertanegara di Candi Singosari. Di dalam buku Negara Kertagama, Anusapati menjadi raja mulai tahun 1227 Masehi sampai 1248 beliau meninggal. Dan didirikan atau dibangunnya Candi Kidal ini pada tahun 1248, diperkirakan selesai pada tahun 1260 Masehi. Ya. Dan bahan bangunan candi peninggalan kerajaan Singosari seperti Candi Kidal, Jago, dan Singosari itu terbuat dari batu andesit. Batu dari perut gunung, namanya batu andesit, batu yang sangat kuat. Yang mendirikan atau yang membangun pada masa kerajaan Wisnuwardana, salah satu yang di sini yaitu namanya Prabu Mahesa Wong Ateleng. Prabu Mahesa Wong Ateleng itu anaknya Ken Arok sama Ken Dedeh. Jadi sama Raja Anusapati itu satu ibu lain ayah. Mengenai struktur bangunan candi ada 3 bagian, yaitu ada kaki candi, ada tubuh candi, dan ada atap candi. Masing-masing bagian candi kalian bisa lihat ya, bagian kaki candi yang mulai bawah sampai kita bisa menaiki itu keliling, itu namanya kaki candi ya. Dan bagian kaki candi ini, candi menghadap ke barat ya, dengan adanya anak tangga yang menuju ke bilik candi itu yang berujung yang itu ya, namanya kepala naga atau ular bermahkota yang disebut dengan Makara Makari, karena itu ada sepasang
Yang sebelah utara itu yang laki-laki yang Makara, dan yang sebelah selatan yang Makari itu yang perempuan. Dan di sini di bagian sudut candi masing-masing ada singa penyangga atau singa setamba, itu arti kekuatan candi. Dan di kanan kiri singa penyangga itu ada ornamen, yaitu ada medalion, juga ada purna kumba atau tempayan ya. Itu yang berbentuk bulat, ya ini yang bisa dilihat ada dari sini ya, yang berbentuk bulat itu namanya medalion. Sebelahnya medalion yang kayak gitu itu namanya purna kumba atau tempayan. Dan di sini di Candi Kidal ini istimewa dengan adanya fragmen, yaitu relief Garudia. Di sini ada 3, yaitu sisi selatan, timur, dan utara. Mengenai cara membaca relief yang ada di Candi Kidal ini secara prasawiya, yaitu dari arah selatan ke utara atau dari arah kiri ke kanan, tapi pada umumnya secara pradaksina dari arah utara ke arah kiri atau dari arah ke kanan ke arah kiri atau dari arah utara ke selatan. Tapi di sini secara prasawiya berlawanan arah jarum jam menyesuaikan dengan gambar Garudia tersebut. Yang pertama itu yang menghadap ke selatan bagian kaki candi ya, itu Garudia. Di atas Garudia ada para naga. Di situ ceritanya menggambarkan anak yang mengabdikan dirinya kepada orang tua. Garudia membawa para naga. Siapa Garudia dan siapa para naga itu ada ceritanya. Mungkin diceritakan enggak? Diceritakan. Di situ Garudia itu anaknya Dewi Winata, para naga anaknya Dewi Kadru ya. Di antara dua dewi ini yaitu istri Resi Kasyapa. Mempunyai tebak-menebak bagi siapa yang kalah harus jadi budak yang menang. Tapi sebenarnya Dewi Winata, ibu Garudia, dalam pihak yang menang ya. Karena kelicikannya Dewi Kadru, para naga itu disuruh untuk menyemburkan bingsanya kepada kaki kuda Uces Rawa yang sebenarnya berwarna putih semua. Karena di situ disebut oleh para naga, hitamlah kaki kuda tersebut. Disitulah kalahnya Dewi Winata. Garudia sebagai seorang anak mengabdikan dirinya ikut menjaga para naga tersebut. Karena Dewi Winata kewalahan, dan itu ada ceritanya ada 1000 naga. Dan disitulah lama-kelamaan Garudia ini bertanya kepada naga, bagaimana supaya ibu saya bebas dari perbudakan Dewi Kadru, yaitu para naga minta diambilkan air Tirta Amerta, yaitu relief yang kedua yang menghadap ke timur. Di situ Garudia membawa Gusika Mandali, yaitu tempat air Tirta Amerta. Di situ melambangkan anak yang berjuang untuk membebaskan ibunya. Karena apa? Enggak yang semudah dibayangkan oleh Garudia untuk mengambil air Tirta Amerta. Apa sih air Tirta Amerta? Tirta itu air, tidak merta mati, karena di situ melambangkan air keabadian. Hanya minumannya para dewa. Setelah Garudia bisa mengambil air Amerta tersebut, pergi ke bumi untuk menukarkan dengan ibunya. Setelah lepas ibunya dari perbudakan Dewi Kadru, yaitu Garudia menginjak relief yang ketiga. Garudia membawa seorang wanita, itu Dewi Winata, ibu Garudia, relief yang ketiga yang menghadap ke utara. Di situ menggambarkan anak yang berbakti kepada orang tua. Karena di sini relief yang di Candi Kidal ini pesan moral dari nenek moyang kita, dari para leluhur kita dulu, nyampe sekarang ke kita, yaitu kita sebagai anak harus mengabdikan dirinya, harus berjuang untuk orang tua, harus menghormati, harus menyayangi. Karena apa? Kita sebagai anak enggak akan bisa membalas budi orang tua dengan cara apapun. Setidaknya kita harus menyayangi, enggak membuat beliau susah, menangis, seperti itu ya. Karena di sini melambangkan anak yang berbakti kepada orang tua. Itu yang bagian kaki candi. Lalu bagian tubuh candi, ruang pusat atau bilik candi itu tempat patung Anusapati yang berwujud siwa. Tapi patung tersebut juga enggak ada pada tempatnya, ada di Museum Belanda. Kenapa kok ada di sana? Karena dulu kita masih belum merdeka, masih di bawah purbakala Hindia Belanda. Jadi patung tersebut dibawa ke sana, sampai sekarang masih belum bisa dikembalikan ke negara kita, yaitu ke negara Indonesia. Dan di situ bagian tubuh candi itu ada ruangan kecil-kecil ya. Namanya itu ruangan kecil-kecil itu ada 6 relung, itu namanya relung ya.
Di kanan kiri pintu masuk ke bilik candi itu tempat patung atau arca, Nandiswara dan Mahakala. Kalau relung yang menghadap ke utara, yang menghadap ke sini ya, yang menghadap ke sini itu tempat patung Durga Mahesa Suramardini. Relung yang menghadap ke timur tempat patung Ganesha, dan relung yang menghadap ke selatan tempat patung Siwa Mahaguru atau Resi Agastya. Nah, dan di bagian atap candi itu motif tumpal, seperti tumpal mawon, ya. Nah, kalau di setiap relung dan di atas pintu masuk ke bilik candi itu ada kepala kala. Kalau di sini yang sudah rusak ya, yang sebelah sana di atas pintu itu namanya kepala kala. Dan kepala kala tersebut sebagai lambang menjaga tempat suci yang terkandung di dalam bilik candi. Kenapa kok masih dianggap tempat suci? Karena sebuah bangunan candi ini ada beberapa fungsi ya. Pertama, untuk pendarmaan raja tersebut. Kedua, untuk penghormatan yang terakhir. Ketiga, masih dibuat untuk beribadah, untuk sembahyang bagi yang beragama Hindu, juga Buddha. Dan yang keempat, untuk pengetahuan tentang sejarah seperti sekarang ini juga dibuat untuk spiritual bagi Jawa Kejawen ya, orang Jawa Kejawen seperti itu. Dan mengenai ukuran candi, panjang 10,8 meter, lebar 8,36 meter, dan tinggi 12,26 meter. Tapi sebenarnya yang ada di buku Negara Kertagama itu tercatat ada 17 meter. Dan ini Candi Kidal ini mengalami pemugaran, pernah dipugar total pada tahun 1986 sampai 1990, tinggal 12,26 meter. Jadi yang enggak ada kurang lebih 5 meter. Nah, itu yang fokus sejarah yang kelihatan toh. Mungkin ada pertanyaan yang masih penasaran, monggo yang bertanya silakan. Ayo kita sharing, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Ya, ayo yang cowok bertanya apa? Di grup kelas ada, di grup kelas pertanyaannya Ya, dicoba. ada. Di situ monggo yang ditanyakan. Nanti yang bertanya Pak Wahyu kasih hadiah di kelas nanti. Ayo. Biar semangat Bu nanti ya. Biar semangat. Kita sharing, kita sama-sama belajar. Angkat tangan. Yang bikin sampean penasaran kenapa sih kok ini, kenapa sih kok ini gitu. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ayo. Ya. Kapan Candi Kidal ini dibangun? Kapan Candi Kidal ini dibangun? Tadi udah. Setelah Anusapati meninggal pada tahun 1248 Masehi, dan Candi Kidal didirikan pada tahun 1248 sampai 1260 Masehi itu didirikan. Kalau ditemukan pada tahun 1718 Masehi oleh siapa? Pernah membaca? Nggak tahu. Belum tahu, bukannya tidak tahu ya, belum tahu, oleh orang-orang Belanda. Ya, oleh orang-orang Belanda. Jadi pertama kali dulu ini Candi Kidal ini ditemukan oleh orang-orang Belanda. Dan di sini masih hutan banget, masih belum ada pemukiman, belum ada masyarakat di sini. Ya, ada lagi? Ayo, Ya, angkat tangan. Bagaimana proses pembangunan Candi Kidal Coba yang keras nak. dulu dan berapa lama pembangunan? Bagaimana proses atau teori arsitek pada tahun itu? Seperti itu pertanyaan Gian. Jadi candi ini didirikan atau dibangunan dengan, kalau kita melihat dengan seperti itu, posisi seperti itu, kayak halus ya, bagian luar. Tapi bagian dalam itu saling mengikat, saling mengunci gini. Kalau kelihatan dari luar halus rata, tapi yang bagian dalam itu saling mengunci dari pendek, panjang, tinggi, tidur rendah, ganti seperti itu. Jadi saling mengunci biar kuat. Ini nggak pakai bahan selain batu. Dan cara selama membangun candi ini kurang lebih 12 tahun. Iya, kurang lebih 48 sampai 60. Jadi kurang lebih 12 tahun. Itu lamanya membangun candi. Kalau pemugaran ini pernah dipugar total pada tahun 1986 sampai 1990. Tuh, ada lagi ya, yuk.
Oh ya gantian mungkin Mbak. Ya. Kapan Candi Kidal ini ditemukan? Lah itu tadi tahun 1718 masih oleh orang-orang Belanda. Belanda. Ya ayo masih. Yang cowok ayo. Angkat tangan, ayo. Ayo, nggih. Mengapa letak candi ini dibangun di lokasi desa Kidal? Pasti gini ya, kenapa candi ini kok dinamakan Candi Kidal sepertinya? Karena terletak di desa Kidal, dan Kidal itu mempunyai dua arti ya. Itu di Jawa Kawi, yaitu mengartikan Kidal, mengartikan kiri dan selatan. Kenapa? Kiri yang didarmakan di sini anak tiri dengan raja pertama yaitu Ken Arok. Dan cara membaca relief di sini secara prasawi yaitu dari arah kiri ke kanan. Dan selatan, Candi Kidal ini terletak di sebelah selatan daripada kerajaan Singosari yang terletak di sebelah utara. Seperti ya, itu ya itu jawabannya ya. Ada lagi Mbak Emma tadi? Ya, silakan Mbak Siska. Mengapa Pangeran Anussapati membangun candi ini? Karena tadi untuk penghormatan, untuk pendarmaan, seandainya raja-raja tersebut itu enggak disebutkan sebuah bangunan candi, mungkin kita enggak punya cagar budaya. Enggak punya cagar budaya, enggak ada misalnya Mbak ya atau Mas ya membaca sejarah. Tapi enggak ada buktinya. Nah, ini sebagai tanda bukti. Gitu ya. Jadi seandainya dulu enggak dibuatkan sebuah bangunan candi, enggak dibuat sebuah bangunan untuk beliau, kita enggak punya sejarah. Kita enggak punya sejarah punya, tapi buktinya kita enggak punya. Jadi itu ya. Ya, nah tadi Mbak apa yang ditanyakan ya? Apa nama candi ini dan makna kata Kidal? Itu tadi ya, Kidal, Jawa Kawi kiri dan selatan. Tuh. Selain itu, ayo Masnya yang bertanya. Siapa pertama kali yang menemukan candi ini? Yang pertama kali orang-orang Belanda, yaitu salah satunya itu Raffles ya. Raffles ya begitu ya, ada tulisannya, itu orang-orang Belanda. Itu. Ya, ada lagi. Seperti sekarang apa dulu? Sekarang ya, mungkin dulu sampai sekarang ya. Karena di sini saya sebagai jubir Candi Kidal di sini itu udah lama ya. Dapat SK mulai tahun 1986. Kurang lebih sudah 39 tahun. Saya di sini generasi keempat. Mulai buyut ya Mas ya, mulai buyut, mulai mbah, bapak lalu saya, dan sekarang di sini saya sebagai narasumber tentang cerita Candi Kidal. Oke. Ya, ada lagi? Ada? Luas candi area apa kalau candi situnya udah ya. Kalau area candi ini 3.160 meter persegi. Luasnya area ini ya. Jadi beda ya luasnya area sama ukuran situs. Ada yang tahu kenapa sih kok dinamakan pendarmaan? Pernah ada yang membaca misalnya? Pernah ada enggak? Kenapa kok dinamakan pendarmaan? Belum tahu. Gini ya, biar tahu ya. Nama pendarmaan itu istilah sekarang itu makam. Ya. Istilah itu makam. Jadi kalau orang-orang Hindu, setelah orang-orang yang mempunyai nama, yang mempunyai derajat kan pendarmaan itu istilah makam. Kalau makam untuk semua orang yang telah meninggal. Tapi kalau pendarmaan hanya satu untuk seorang raja. Jadi lebih bisa dikatakan lebih mulia daripada makam, namanya pendarmaan. Gitu ya. Dah, kalau yang bertanya? Dah cukup. Kalau itu tadi cerita dari Candi Kidal. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang apa? Terima kasih Bu. Pas selesai, pas